Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu mana suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para orang tua kami, tokoh masyarakat, alim ulama, pengurus yang hadir, dan juga penjabat RT. Ini musim penjabat kan gitu kan. Ada penjabat wali kota, ada penjabat gubernur. Sekarang yang hadir Bapak penjabat RT ya Pak Haji. PRT ya. PRT, RT kita bersama. Mudah-mudahan semua kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Maka untuk itu kita bersyukur kepada Allah. Sampai hari ini, malam ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Diam aja. Sallallahu alaihi wasallam. Bu'dan, celaka kata Nabi. Itu hati-hati itu Pak, celaka. Siapa yang celaka itu? Barang siapa yang mendengar namaku lam yusalli alayya, dia tidak bersolawat kepadaku. Maka mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nah, semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Jadi malam ini kita maulid atau maulud? Ada namanya maulud kan? Ada maulid. Maulid itu apa artinya Bu Ibu? Saya tanya Bu Ibu dulu, apa arti maulid? Yang Pak Bapak, apa arti maulid? Maulid asal katanya walada, telah lahir. Yuladu, wildan. Ada tak nama anaknya wildan? Arti wildan itu kelahiran. Walid, walid itu artinya apa? Ayah. Rabbighfirli wali walidayya. Walid artinya yang melahirkan, ayah ibu. Maulud yang dilahirkan. Berarti kalau orang bilang maulud, maulud Nabi, berarti maulud itu Nabi sendiri, Nabi yang dilahirkan. Maulidun, maulid itu isim zaman dalam ilmu sharaf. Maknanya waktu lahir. Berarti hari ini kita memperingati maulid. Maknanya apa? Waktu lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kadang gara-gara maulid ini sudah macam-macam hari ini. Muncul perpecahan, muncul silang pendapat. Apa hukum maulid itu? Bid'ah. Apa hukum maulid itu? Tidak boleh. Karena Nabi tidak pernah maulid. Jadi menetapkan hukum harus tahu kita dulu maulid itu apa. Baru nanti ditentukan hukum. Jadi maulid itu apa artinya tadi Bu? Waktu lahir itu apa hukumnya? Tidak ada hukum, itu takdir Allah. Ibu dilahirkan, maulid ibu hari itu. Hukumnya apa? Ya memang takdir Allah, dialah lahir.
Cuman malam ini kita merayakan, mengenang kembali, mengingat-ingat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita ingat malam ini itu hari lahir Nabi Muhammad. Apa hukumnya? Tentu ini syiar. Kalau sudah menyebut syiar, insyaallah malam ini jangan Bapak Ibu ragu, kita taklim malam ini. Maka pahalanya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang salah. Kenapa? Kita gembira menyambut kelahiran Nabi. Kalau tidak ada maulid, nanti anak-anak kita lupa, Pak. Tidak tahu dia kapan Nabi Muhammad lahir. Kapan Bu Nabi Muhammad lahir? Hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tahun gajah. Amul Fil. Kalau nggak ada maulid itu lupa nama-nama. Padahal selalu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lanjut. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijawatin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Al-Quran saja bercerita tentang maulid. Selalu kita baca. Itu surat Fil, surat gajah. Apa hubungan gajah dengan lahir Nabi? Allah yang bercerita. Malam itu datang pasukan ingin menghancurkan Ka'bah. Anak-anak tahu itu. Tarmihim bihijaratin min sijil. Allah lemparkan batu min sijil, dari neraka sijil. Batu tadi dilempar oleh Allah. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Pasukan tadi seperti daun dimakan ulat. Bayangkan. Kenapa itu terjadi? Rasul lahir malam itu. Kenapa kita tidak gembira? Bapak Ibu rahimakumullah, Imam Al-Busiri, seorang ulama Mesir, tahun 610 Hijriah. Jadi Imam Al-Busiri itu dia selalu menulis salawat kepada Nabi. Dia nulis syair salawat. Imam Al-Busiri seorang ulama besar, tapi dia lumpuh, Pak. Tangan kaku, kaki kaku. Dulu namanya lumpuh. Kalau sekarang namanya stroke. Jadi jangan anggap stroke itu bencana. Jangan anggap stroke itu karena perilaku orang. Tidak. Mungkin Allah sayang kepada dia. Ulama pun bisa kena stroke. Kata mulut kita tidak terjaga. Nah, itulah pelakunya kalau stroke. La ilaha illallah. Memang kita orang baik. Jadi dia lumpuh, dia tulis terus. Salawat tadi dia tulis. Sampai dia tertidur menulis salawat tadi. Ketika dia tertidur, mimpi dia bertemu dengan Rasulullah. Rasul datang. Ibu pernah mimpi Rasul? Nah, itulah. Bapak pernah mimpi Rasul? Sama tuh, Pak. Datang Rasulullah. Dia membawa sebuah kain. Dia membawa sebuah kain dipakaikan kepada Imam Al-Busiri tadi. Kain tadi, Pak. Ini kisahnya benar. Karena Imam Al-Busiri sendiri yang bercerita. Ketika Imam Al-Busiri tadi bangun, langsung dia berdiri, Pak. Langsung imam dan stroke-nya sembuh. Langsung sehat. Ketika dia menulis syair tadi,
dia belum dapat nama. Apa harusnya nama salawat ini saya buat? Maka buatlah namanya qasidah. Qasidah itu artinya syair. Dia buat ujungnya burdah. Qasidah burdah. Burdah itu artinya jubah yang dipakaikan oleh Nabi tadi. Apa itu qasidah burdah hari ini? Mungkin kita hari ini sampai kita baca. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ada ibu baca? Itu qasidah burdah karangan Imam Al-Busiri. Dia sembuh. Kenapa namanya burdah? Karena dia datang Rasulullah membawa jubah kepada dia. Maulaya salli wa sallim daiman ala. Terus apa lagi? Maulaya salli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul qawnaini wa thaqalaini wal fariqaini min arabin wa min ajami. Tahu kan ibu? Apa namanya tuh? Qasidah bur. Siapa yang mengarang? Syekh Al-Busiri 610 Hijrah. Kenapa namanya burdah? Burdah itu bahasa awaknya jubah yang dipakaikan oleh Rasulullah kepadanya. Sampai hari ini ibu baca. Apalagi maulid hari ini kita peringati. Salahkah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu yang pertama. Bolehkah maulid itu? Boleh, sangat dianjurkan. Kenapa? Ini syiar dalam rangka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil yang pertama. Motivasi yang kedua apa lagi? Seorang ulama pernah bersyair di sebuah kitab. Apa katanya? Iza kana huwa kafirun ja'a zimmi yatabattaha yarahu fil jahimi mukhallada. Orang yang kafir saja yang tidak beriman, dia mati tidak beriman, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahim selama-lamanya. Siapa yang dimaksud oleh ulama tadi? Abu Talib. Siapa Abu Talib? Oh? Siapa Abu Talib? Paman Nabi. Wafat Abu Talib beriman atau tidak? Tidak beriman. Sedih Nabi, Pak. Hai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Abu Talib tidak mau mengucapkan. Sampai akhir hayatnya Abu Talib tidak pernah mengucapkan syahadat dan dia mati dalam tidak beriman kepada Allah. Apa selanjutnya? Ata annahu fi yaumil iznin daiman yatakhaffafu minhu lis-surur bi Ahmada. Setiap Senin azabnya diringankan oleh Allah. Setiap hari Senin Abu Talib azabnya diangkat oleh Allah. Kenapa? Lis-surur bi Ahmada. Karena dia gembira ketika Nabi lahir. Ketika Nabi Muhammad lahir, langsung Abu Talib datang ke Ka'bah berkata, keponakanku lahir, keponakanku lahir. Senang dia ketika Nabi Muhammad lahir. Apa yang Allah berikan kepadanya? Diringankan azabnya setiap hari Senin. Kita gembira atau tidak? Gembira. Ini malam ini kita syiarkan, kita maulid. Apa yang salah dengan maulid? Sementara Abu Talib yang nyata-nyata mati tidak beriman, Allah ringankan azabnya setiap hari Senin. Famazzannu bil 'abdi la man tala umruhu bi Ahmada sururan wa mata muwahhida. Apakah tidak orang yang beriman kepada Allah, gembira dia dengan kehadiran Rasulullah dan mati dia dalam keadaan bertauhid, otomatis dia masuk surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu sudah gembira,
cinta dengan Nabi, mengamalkan ajaran Nabi, sholat 5 waktu, cinta kepada kelahiran Rasul, kira-kira masuk surga atau tidak? Insya Allah masuk surga. Kenapa? Mata muwahhida, insya Allah mati dia dalam keadaan bertauhid. Berarti ada 2 pilihan, Pak. Orang yang rajin maulid tapi tidak mau sholat. Nah, kan ada juga tuh maulid rajin, setiap ada maulid rajin, tapi tidak mau sholat, tidak mau puasa. Meskipun nanti masuk neraka, insya Allah diringankan azabnya setiap hari Senin. Mau ibu enggak? Mau enggak, Pak? Percuma. Jadi maknanya apa di sini? Jangan hanya maulid sekedar maulid, tapi tidak ada perubahan. Seperti kata Pak RT tadi, maulid rajin tapi kiki, tidak ada gunanya. Maulid rajin tapi tinggal sholat, tidak ada gunanya. Jadi kita ambil hikmah maulid malam ini. Jadi sudah ada 2 motivasi kita dalam maulid ini. Yang pertama Imam Al-Busiri, yang kedua tadi Abu Talib yang gembira ketika Rasulullah dilahirkan. Maka masuk kita kepada kisahnya. Kapan Nabi Muhammad lahir? 12 Rabiul Awal, Yaumal Isnin, pada hari Senin. Nabi dilahirkan oleh ibunya Aminah. Berapa bulan umur Nabi bapaknya wafat? Berapa bulan, Bu? Kan lupa ibu dengan kisahnya. Berapa bulan, Bu, dalam kandungan? Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Pernah ibu baca tak? Al-Barzanji. Pernah ibu Al-Barzanji? Tak pernah. Kalau akikah ada tak Al-Barzanji? Ada kan? Itu yang dibaca. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah, manakala Nabi Muhammad 2 bulan dalam kandungan. Tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah, wafatlah bapaknya di Madinah bernama Abdullah. Wafat bapaknya, Pak. 2 bulan dalam kandungan bapaknya wafat. Walamma tamma min hamlihi ala ar-raji 9 ashhurin qamariyah wa ana liz-zamani an yanjali wa anhu sadah itu yang dibaca Al-Barzanji. Manakala Aisyah 7 bulan, Aminah 7 bulan Nabi Muhammad dalam kandungannya. 9 bulan dalam kandungannya. Biasanya anak lahir kandungan berapa, Bu? 9 bulan. Khadara ummahu lailata maulidihi Asiyah wa Maryam minal khaziratil qudsiyah. Datanglah 2 perempuan agung malam itu. Malam itu tenang. Api majusi yang hidup beribu tahun dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Burung-burung berkicau, semua tenang. Binatang buas tidak ada yang memangsa malam itu. Maka malam itu datang 2 perempuan suci. Siapa? Asiyah. Siapa Asiyah, Bu? Kita ingat sejarah ada gini. Siapa Asiyah, Pak? Istri Fir'aun yang menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Gara-gara Asiyah inilah Musa diselamatkan. Kalau diceritakan panjang ceritanya. Jadi kalau ceramah lama itu ceritanya panjang. Kan Fir'aun setiap laki-laki
dibunuh. Setiap laki-laki dibunuh. Mak Nabi Musa tadi lahirlah Nabi Musa laki-laki. Dimasukkan ke dalam peti, dihanyutkan ke sungai Nil sampai ke depan istana Fir'aun. Dapat oleh Fir'aun tadi oleh istrinya. Dibuka, ternyata bayi laki-laki. Diambil oleh Fir'aun pedang, mau dibunuh. Apa kata Aisyah? Bang, jangan. Kita tidak punya anak. Mari kita angkat ini sebagai anak kita. Jadi siapa yang menjaga Musa? Asia. Musa membawa kitab. Kitabnya apa? Taurat. Taurat kitab agama Yahudi. Apa hikmah di sini? Ibu seorang Nabi Musa yang membawa kitab Taurat datang malam itu di kelahiran Rasulullah, karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan meluruskan Taurat sebagai kitab yang sudah didistorsi oleh orang-orang Yahudi. Lanjut yang kedua, siapa lagi yang malam itu turun? Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyah wa Maryam. Siapa yang kedua? Maryam. Siapa Maryam, Bu? Ibu Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa bawa kitab apa? Injil. Agama apa? Nasrani. Islam datang membetulkan kitab Injil yang sudah didistorsi tadi. Di situ dia datang. Maka Maulid menambah keyakinan kita, kecintaan kita kepada agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham Ibu itu? Fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'la'u sana. Maka lahirlah Rasulullah malam itu, sudah dikhitan. Nuran yatala'la'u sana, maka muncullah cahaya kebenaran yang muncul. Habis baca itu langsung jemaah tadi berdiri semuanya. Marhaban ya marhaban. Dibawalah anak kecil tadi ke depan, dipotong rambutnya, dimasukkan ke dalam air kelapa. Banyak pula bendera-bendera duitnya. Iya Bu. Hikmah itu sudah mulai hilang hari ini. Apa gantinya? Organ tunggal. Iya, keyboard. Ya Pak Haji ya, itu yang banyak hari ini. Akikah ngundang keyboard. Sementara kisah-kisah Rasulullah sudah banyak ditinggalkan. Tapi Ustaz malamnya Al-Barzanji juga baca juga, besoknya ada keyboard, bercampurlah hak dan batil tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah. Berarti Ustaz marah dipakai keyboard. Saya enggak marah. Ya, ini ceramah ini serba susah kita ini ya Pak Haji. Enggak marah, tapi begitulah tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahir dia malam itu. Siapa yang datang malam itu? Asia dan Maryam. Maka Rasulullah lahir sudah dikhitan setelah umur berapa tahun ibunya meninggal? 6 tahun. Betul anak kami. Ya, 6 tahun ibu sudah meninggal. Beliau sudah yatim piatu. Siapa yang memeliharanya? Abdul Muttalib, datuknya. Umur berapa tahun datuknya meninggal? 8 tahun. Pintar nih anak-anak lagi ya. Ibu-ibu, bapak-bapak udah banyak yang lupa. Ini sejarah. Sampai dia dijaga oleh pamannya. Begitulah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam lahir. Maka wajar Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum. Ini penting nih Bapak Ibu. Tidak beriman di antara kamu. Kamu itu tidak beriman, belum beriman hatta sehingga tuhibbu ilayya, dia lebih mencintai aku, kata Nabi, min walidihi, daripada bapak ibunya. Ibu sayang tak sama bapak ibu? Sayang tak sama ayah ibu kita? Sayang, tapi lebih mencintai Rasulullah. Wa waladihi, dan anak-anaknya, lebih cinta dia kepada Rasulullah daripada anak. Coba anak sakit, seorang ibu kadang-kadang ngomong dia,
Kalau bisa lah pindah sakit anak itu ke saya, rela rasanya saya sakit. Iya bu. Tapi lebih kuat cinta kita kepada Rasulullah wan nasi ajma'in, dan manusia sekalian alam. Ibu cinta sama ibu bapak, cinta, lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu cinta sama anak, cinta, tapi lebih kuat cinta kepada Rasulullah. Ibu cinta sama suami, ada jawaban Pak. Ibu cinta sama suami, ada 2 orang yang jawab. Ya? Bapak cinta sama istri? Enggak. Jadi maknanya apa? Seluruh makhluk apapun, yang nomor 1 yang dicintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia penghulu alam. Kok begitu kali Ustaz kita mencintai Nabi? Karena Allah yang nyuruh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikat Allah bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, sallu alaihi, salawatlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mencintai Nabi? Karena Nabi lebih mencintai kita. Apa buktinya Nabi Muhammad itu lebih mencintai kita? Kita tidak pernah ketemu. Pernah ibu ketemu? Tidak pernah. Apa buktinya Nabi itu mencintai kita? Apa kalimat terakhir yang beliau ucapkan ketika menghadap Allah? Ummati, 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 umatku ya Allah. Umatku ya Allah. Berapa dahsyatnya cinta Rasulullah kepada kita. Yang kedua apalagi? Ketika Nabi Mi'raj naik sampai Sidratul Muntaha, sampai dia bertemu kepada Allah. Apa kata Allah ketika itu? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hai nabiku, kata Allah, salam dan selamat kepada engkau. Tapi Nabi tidak sombong. Bertemu dengan Allah, Allah ucapkan selamat kepada dia, Allah ucapkan keberkatan kepada dia. Apa jawab Nabi ketika itu? Assalamu alayna, selamat di atas kami, wa ala ibadillahis salihin, ya Allah selamat kepada umat-umatku yang soleh. Sampai di puncak tertinggi dia bertemu Allah, masih ingat dia kepada kita sebagai umatnya. Kadang baru jadi calonnya Pak, calon wali kota. Ada warga kita, ini contoh, baru jadi calon wali kota. Ada lupa dia dengan kita, ada ingat dia lagi. Pas lewat atau tutup pintu mobilnya. Atau baru lulus anggota dewan. Dulu datang dia minta suara. Minta suara ya Bapak Ibu, kita kasih suara. Pas setelah duduk, ingat enggak sama kita dia? Lupa dia, baru datang seperti itu sudah melupakan orang sekelilingnya. Tapi Rasulullah bayangkan, dapat dia jabatan tertinggi Habibullah, tapi dia tetap sayang kepada kita sebagai umatnya. Maka untuk itulah kita mencintai beliau. Pertanyaannya hari ini, bagaimana cara kita mencintai Rasulullah? Ini yang kita amalkan malam ini. Ini yang oleh-oleh yang Bapak Ibu bawa pulang. Yang pertama, apa poin yang pertamanya? Hikmah maulid malam ini. Man ahabba syai'an aktsara min zikri. Siapa yang cinta kepada sesuatu, selalulah dia menyebut sesuatu itu.
Ibu sekarang banyak uang, kemudian muncul kecintaannya kepada mobil, ingin beli mobil. Apa ceritanya tiap hari itu? Bosu dengan ini, mobil apa yang bagus? Ketemu di sini, mobil apa yang bagus? Tengok di Facebook yang dicari apa? Mobil. Iya tak? Karena saking cinta kepada mobil tadi. Atau ada orang yang cinta kepada tanah, tiap hari mengkapling tanah. Ngobrol di warung kopi yang diomongin apa? Tanah. Tanah selalu yang diceritakan. Tanah selalu yang dia ingat. Berarti dia cinta kepada tanah tadi. Maka orang-orang yang mencintai itu salah satu tandanya dia akan selalu menyebut-nyebut namanya. Berarti kalau kita cinta kepada Nabi, selalulah kita sebut namanya. Gimana cara nyebut namanya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak ada masalah. Kok kalau saya pakai Sayyidina apa? Karena hadis Nabi, ana sayyidu waladi Adam, kata Nabi. Saya ini penghulu Bani Adam. Bukan penghulu umatnya, Pak. Mulai dari Nabi Adam sampai kiamat nanti, siapa penghulunya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikaji itu, di zaman Adam sudah ada nama Nabi Muhammad. Di zaman Musa sudah ada nama Muhammad. Di zaman Isa sudah ada Nabi Muhammad. Mereka menunggu Nabi akhir zaman. Ada tak nama Nabi Muhammad di Taurat? Ada. Ada tak nama Nabi Muhammad di Injil? Ada. Min ba'dismuhu Ahmad. Kan itu kata Nabi Isa kepada umatnya, akan datang Nabi akhir zaman namanya Ahmad. Maka dia penghulu mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Tapi kenapa Adam yang pertama kali? Siapa yang pertama kali makhluk yang diciptakan Allah? Adam. Siapa bapak kita? Adam. Adam bapak jasmani. Adam itu bapak jasmani. Abal bashar. Maka al-Adam abal bashar. Adam itu bapak jasmani. Karena Adam diciptakan dari tanah, Allah tiupkan ruh, maka jadilah dia manusia. Terus Nabi Muhammad itu apa? Abal ruh, bapak dari segala ruh manusia. Bapak rohani. Kenapa? Laulaka aflak. Kalau bukan karena Muhammad, Allah tidak menciptakan alam. Maka derajat tertinggi itu adalah Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau makin disampaikan makin dalam pula nanti banyak. Begitulah bedanya. Maka di zaman Nabi Musa ada nama Nabi Muhammad. Cuman kenapa orang ini tidak terima? Inilah kisahnya, Pak. Ketika Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah berkumpul di Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis, beliau melihat orang ramai. Apa kata Jibril? Hai Muhammad, duduk engkau di depan. Bingung Nabi. Hai Jibril, siapakah mereka ini semuanya? Ramai, ribuan. Maka Jibril mengatakan, hai Muhammad, inilah saudara-saudaramu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya tanya Bapak, berapa jumlah Nabi, Pak? Berapa jumlah Nabi, Pak? Ibu, berapa jumlah Nabi? 124.000. Di dalam kitab I'anatul Talibin 124.000. Berapa jumlah Rasul? 315 Rasul. Berapa yang ada dalam Al-Quran?
25. Itu pun kadang hafal, kadang enggak. Iya. Habis tes itu suruh ibu ke depan Adam, Idris sampai Nabi Muhammad. Banyak yang tak hafal. Itu yang ada dalam Al-Qur'an. Siapa penghulu dari 124.315 Rasul ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka tidak mau menerima? Karena mayoritas dari ribuan Nabi dan Rasul tadi seluruhnya banyak dari Bani Israel. Dari Bani Israel. Banyak Nabi itu dari Bani Israel. Sementara Nabi Muhammad dari bangsa Arab. Mereka tidak terima. Dulu Nabi dan Rasul itu kami semuanya. Kenapa Nabi terakhir ini dari orang Arab? Buktinya iya. Ibrahim, kita mulai dari Ibrahim. Istri pertamanya siapa? Istri Nabi Ibrahim yang pertama siapa? Sarah. Lama nikah dengan Sarah pada dapat anak. Terus Sarah bicara dia, bang, udah lama kita nikah nak dapat anak. Nikahlah bang dengan yang bantu-bantu kita. Siapa namanya? Hajar. Mau ibu seperti itu tuh? Mau bu? Enggak, kata ibu tuh langsung. Begitulah sabarnya Ibrahim. Nikah dengan Sarah tak dapat anak. Nikah dengan Hajar, baru saja menikah, Hajar pun hamil. Setelah Hajar hamil, lahirlah seorang anak bernama, siapa namanya bu? Ismail alaihi salam. Tentu kalau sudah punya anak, setiap Ibrahim pulang ke rumah, siapa yang dia temui dulu? Sarah atau Hajar? Cemburu Sarah tadi. Abang nikah sama Sarah tadi tak dapat anak, nikah dengan Hajar langsung dapat anak. Dibawalah Ismail tadi. Hajar Ismail yang masih bayi pergi dari Palestina. Kemana perjalanan mereka? Ke sebuah lembah yang disebut dengan lembah Bakkah. Itulah Makkatul Mukarramah. Masih lembah ketika itu. Ketika Hajar, Ismail, Ibrahim sampai di lembah itu, perintah Allah, hai Ibrahim balik lagi ke Palestina. Tinggallah Hajar dengan bayinya. Itu panjang ceritanya tuh. Sampai Ismail haus, cari air, terjadi lari-lari, sofa marwah, muncul air di kaki Ismail, zam, muncul air, zam. Setelah zam muncul, barulah peradaban muncul. Orang ramai di lembah tadi. Terakhir apa? Ibrahim dan Ismail membuat sebuah bangunan. Itulah bangunan Ka'bah. Itulah masjid pertama kali di dunia. Maka Ka'bah itu masjid tertua. Siapa yang buatnya? Nabi Ibrahim. Sampai sekarang masih ada buktinya. Yang haji, yang umroh, ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim yang disebut dengan maqam Ibrahim. Setelah 14 tahun Sarah pun hamil. Rupanya kalau sabar tuh bu, hamil juga dia. Maka menurut sejarah sudah hampir 90 umurnya. Dah tua dia bu. Setelah Sarah hamil, lahir anak, maka lahirlah seorang anak bernama Ishak. Dari Ismail belum ada nabi. Dari Ishak semuanya keturunan nabi. Ishak lahirlah Yakub. Yakub nama lain dari Israel. Yakub nama lainnya siapa? Israel. Dialah bapak bangsa Bani Israel. Yakub mempunyai anak 12 orang. 12 orang inilah yang menjadi suku Israel. Siapa anaknya? Ada Aser, Zebulon, Yusuf, Benyamin. Bukan Benyamin Netanyahu, Pak. Tapi anaknya Benyamin dan Yusuf dikisahkan dalam Al-Quran. Siapa yang jadi nabi? Yusuf. Satu-satunya 12 orang anak Nabi Yakub
Yusuf yang menjadi nabi. Ketika kecil dia bercerita, ayah, tengok dalam Al-Quran dalam surat Yusuf, bintang bulan, 11 bintang bulan, 12 bintang bersujud kepada aku. Apa kata Yakub? Jangan engkau ceritakan ke saudaramu. Awas kalau ceritakan ke saudaramu, saudaramu akan iri nanti. Berapa orang saudaranya? 10 orang. Karena Yusuf dengan Benyamin satu ibu, Yakub ini istrinya 4. Yang satu mak tadi siapa? Yusuf dengan Benyamin. Yang 10 tadi lain ibunya. Singkat cerita, bocor juga akhirnya. Jadi saudaranya ngomong, wahai ayah, kami bawa Yusuf pergi main, pergi berburu. Jangan, kata Yakub. Kami akan menjaganya, wahai ayah. Akhirnya Yakub dengan berat hati membiarkan. Pergilah 10 saudara tadi yang sudah besar, Yusuf masih kecil, umur SD inilah dibawa. Sampai di sebuah tempat ada sebuah sumur. Akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Nangis yang 10 orang tadi pulang, wahai ayah, benar kata ayah, Yusuf sudah dimakan oleh serigala. Ini buktinya baju. Jadi baju Yusuf tadi dibawa pulang, dibasahkan dengan darah domba, dibawa ke bapaknya. Menangis Yakub ketika itu yang sudah tidak bisa melihat. Tapi Yakub yakin baju ada, darahnya tidak bau darah manusia. Berarti Yusuf masih hidup. Ketika orang-orang mengambil air di sumur tadi, pas diangkat, keluarlah anak yang seumuran anak SD tadi. Apa kata orang tadi? Gembira kita. Kenapa kita gembira? Ini anak bisa kita jual sebagai budak. Bisa kita jual sebagai budak. Dibawalah Yusuf tadi oleh pedagang itu di Mesir. Sampai di Mesir dijual murah. Siapa yang mau ini dijual? Akhirnya Yusuf dibeli oleh seorang menteri Mesir, menteri keuangan. Yusuf rupanya masih kecil, dibesarkan dalam keluarga menteri. Tambah besar dia, rupanya tambah godangnya, tambah Nah, itulah Pak, tambah gagahnya. Saking gagahnya Yusuf, ketika menteri sudah tidak ada di rumah, siapa yang tinggal di rumah itu? Yusuf dengan istri menteri tadi, Qitmir. Siapa namanya, Bu? Zulaikha. Hafal Ibu. Zulaikha. Al-Quran yang menceritakan digoda Yusuf tadi, akhirnya sobek di punggung belakang, Yusuf lari. Ketika baju Yusuf ditarik, pintu terbuka, menteri pun masuk. Ada apa ini? Kalau bahasa kita sekarang apa tuh? Tertangkap, tertangkap, bahasa. Ya saya sering juga tuh Pak. Ada orang nelfon kan, Assalamualaikum Pak Gua katanya. Ada apa Pak? Besok pagi-pagi kita nikahkan orang. Kenapa? Tatangkok. Nikah tatangkok. La ilaha illallah. Banyak sekarang tuh Bu. Saya lupa memperkenalkan diri tadi ya. Saya Gua tadi bilang tadi ya. Saya kepala Gua, jadi sering nikah-nikahkan orang. Jadi di sidang Yusuf tadi, kata Zulaikha, Yusuf yang salah, dia yang menggoda saya. Kata Yusuf, bukan saya yang salah, ibu ini yang salah. Akhirnya apa yang terjadi? Di mana sobek bajunya? Kalau bajunya sobek di depan, berarti yang salah Yusuf. Kalau baju sobek belakang, berarti yang salah Zulaikha. Di mana sobeknya? Di belakang. Yang masuk penjara siapa? Siapa yang masuk penjara? Yusuf. Kenapa Zulaikha nak masuk penjara? Istri menteri. Jadi kalau pejabat tuh Pak, itu udah masuk penjara dia sekarang ini. Iya udah masuk penjara ya? Masih belum Pak ya?
Kemarin kan belum masuk, meskipun sudah nyambung nih ceritanya enggak? Hanya cepat ibu ini kalau masalah itu ibu ini cepat dia nyambung. Ya, inilah alasannya kan nggak masuk penjara dia. Yang begitu kisahnya sampai Zulaikha tadi, tapi akhir dari kisahnya apa yang terjadi ketika itu? Tetap Yusuf mendapatkan Zulaikha. Maka orang nikah itu selalu doanya itu, Pak. Allahumma jama' bainahuma kama jama'ta baina Adam wa Hawa. Ini habis jawab kabul nih ya. Ya Allah, satukanlah pengantin ini sebagaimana Engkau satukan Adam dengan Hawa. Luar biasa. Kenapa? Adam dibuang ke ujung bumi, Hawa dibuang pula ke ujung bumi. Siapa yang dicari oleh Adam? Siapa yang dicarinya, Bu? Hawa. Hawa siapa yang dicarinya? Adam. Ini bapak tuh baru dikirim kepada, lupa dia bukan baru. Berarti bukan Adam wal Hawa di situ. Jadi udah sejak doa itu. Ya Allah, satukanlah orang ini sebagaimana Engkau satukan Adam dengan Hawa. Meskipun mereka berjarak jauh, tapi hatinya tetap menyatu. Iya tuh, Bu. Entahlah itu ibu tadi. Wa'alif qulubahuma ya Allah kama 'allafta baina Ayyub wa Rahmah. Ya Allah, satukan yang ijab kabul ini sebagaimana Engkau satukan Ayyub dengan Siti Rahmah. Ayyub itu nabi yang sakit 18 tahun. Berapa tahun sakit Nabi Ayyub? 18 tahun. Siapa yang setia mendampinginya? Siti Rahmah. Yang 4 istri Nabi Ayyub tuh, yang 3 tuh nak tahan dia lagi, pergi dia. Siapa yang bertahan? Rahmah. Berapa tahun sakitnya, Bu? 18 tahun. Kuat tak ibu tuh? Itulah hikmah doanya. Wa'alif qulubahuma ya Allah kama 'allafta baina Yusuf wa Zulaikha. Ya Allah, satukanlah mereka sebagaimana Engkau satukan Yusuf dengan Zulaikha. Padahal kisahnya seperti itu tadi. Akhirnya Yusuf kan lama-lama jadi menteri Mesir. Dia jadi pejabat di kerajaan Mesir. Jadi pejabat dia di kerajaan Mesir. Istrinya Zulaikha. Kenapa Zulaikha seperti itu? Di Al-Quran diceritakan. Ketika Zulaikha tadi, karena muncul gosip istri menteri begini, kan ibu-ibu banyak gosip itu. Apa yang dilakukan oleh Zulaikha? Dia undang ibu-ibu Mesir tadi. Dia undang ke rumah. Dia kasih apel. Al-Quran yang menceritakan. Dia kasih pisau. Ketika ibu-ibu banyak tadi sudah duduk, dibawa apel tadi sama pisau dan buah tadi. Apa kata Zulaikha? Hai Yusuf, keluar engkau. Keluarlah Yusuf dari kamarnya, sehingga ibu-ibu tadi memotong tangannya. Kenapa? Melelehnya menengok Nabi Yusuf alaihi salam. Nggak Yusuf disikor, Bu. Ngapain bukan Yusuf di sini? Kenapa? Itulah pesan Zulaikha. Kalian saja diundang sekali, dikasih pisau, dikasih buah, langsung membius Yusuf tadi terhadap sakit-sakit luka jari-jari tadi. Apalagi saya tinggal dengan Yusuf. Bayangkan, maka Rasul mengatakan Allah memberikan Yusuf sedikit ketampanan. Itu baru sedikit itu, Pak, yang diberikan oleh Allah ketampanan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi ini semua Bani Israel. Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayyub, Syu'ib, Harun, Musa, Daud, Sulaiman, Isa alaihi salam. Semua mereka itu adalah orang-orang Israel. Tapi pas terakhir ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin
Abdul Muttalib bin Hashim bin Mughirah bin Ka'ab bin Kilab bin sampai Kinana, Mudrika, Khuzaimah, Adnan sampai kepada Nabi Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. Tetap bapaknya satu, ibunya dua. Sarah keturunan Bani Israel, Ismail turun Arab sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda ibu, lain bapak. Tapi mereka tidak terima. Kenapa Nabi Muhammad dari Arab yang terakhir? Inilah kisah-kisahnya bagaimana mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah kepada kita semua. Maka bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya? Di dalam kitab Maraqil Ubudiyah ini sebagai penutup. Ini banyak kali kaji nanti lupa pula ibu kan. Ini mewujudkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Maraqil Ubudiyah? Pernah Imam Al-Ghazali bersyair. Apa katanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Boleh nanti ibu ikuti. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasaa ba'as lam bimadan zamani. Lam yahtalim qattu taha, Nabi tidak pernah bermimpi yang bukan-bukan. Nabi tidak pernah mimpi jelek. Nabi tidak pernah mimpi basah. Nabi tidak pernah mimpi yang tidak benar, karena wahyu kadang datang melalui mimpi. Wa ma tasaa ba'as lam bimadan zamani. Seumur hidupnya Bapak Ibu, Rasulullah tidak pernah menguap. Apa menguap itu? Jadi Rasulullah seumur hidupnya tidak pernah menguap, meskipun beliau jarang tidur. Kita meskipun banyak tidur tetap menguap. Tadi pagi bulan puasa ibu tuh tidur juga dia, bapak tuh tidur. Pas bangun juga satu. Tidur siang juga, bangun menguap juga lagi. Tapi Rasulullah tidak pernah menguap seumur hidupnya. Minhu dawamu falam tahrub wa ma waqa'at zubabatun abadan bi jismihil hasani. Minhu dawamu falam, seluruh binatang buas tertunduk ketika bertemu Rasulullah. Rasul bertemu singa tunduk. Rasul bertemu ular nunduk. Bayangkan mukjizat Nabi. Zubabatun abadan bi jismihil hasani. Lalat seumur hidup beliau tidak pernah hinggap di badannya. Allahu Akbar. Lalat tidak pernah hinggap di badan Nabi Muhammad. Kita meskipun 3 kali mandi tetap ada langau. Tapi Nabi seumur hidupnya lalat tidak pernah hinggap. Bi khalfihi ka'amami ru'yatun sabatat wa la yurazilluhu bi syamsi zufatani. Nabi Muhammad kalau dimanapun dia berdiri tetap dia kelihatan nampak. Pama di majlis ini ada Nabi, tetap dia yang kelihatan menonjol. Wala yurazilluhu bisyamsi zulfatani. Nabi tidak pernah nampak bayang-bayangnya oleh sahabat. Lewatnya bayang-bayang Nabi itu tidak pernah kelihatan. Kenapa? Matahari tidak bisa menembus nur Rasulullah. Kan ibu yang bilang anta nurun, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Engkau Muhammad bagaikan bulan, bagaikan matahari, engkau cahaya di atas cahaya.
Kalau sudah cahaya itu Pak, matahari pun tidak bisa menembus nur beliau, maka bayang-bayangnya tidak pernah kelihatan. Itulah kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan maulid ini menambah kecintaan kita kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kita semua dimasukkan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ya Allah ziyaratakal haram wa haramin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla an tumitana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna ya Allah ziyaratakal haram wa haramin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam marratan ba'da marrah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna ya Allah ziyaratakal haram Makkatan mukarramah wa Madinatan munawwarah ziyaratan ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla an tumitana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'atan marhumah wa tafarruquna ya Allah min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu rahimahumullah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.